13 surat Ar-Ra'd ayat yang 20 sampai 21, ayat 23 ada 8 amalan untuk menggapai surga. Saya akan sebutkan poin-poinnya dulu. Walaupun ini nampaknya nggak akan terurai seluruhnya, tapi setidak-tidaknya poin-poin intinya Ibu sudah mengetahui. Tinggal nanti dipanggil aja Surya. Sekali lagi saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaqa. Yang pertama, 8 amalan untuk menggapai surga itu yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak melanggarnya atau tidak merubahnya, sama saja. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Apa bagaimana maksudnya? Nanti kan kita kaji. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Gemar bersilaturahim. Bu, ternyata piknik, jalan-jalan, ya, healing, kuliner itu ajaran Islam. Iya. Ibu bisa piknik jalan ke Kawah Ungu. Tahu Kawah Ungu? Tahu Kawah Ungu nggak? Nggak tahu? Sama saya juga nggak tahu di mana itu. Bukan, kalau Kawah Putih saya tahu. Ini Kawah Ungu. Oh, nggak ada ya, sudah. Astagfirullah. Yang ketiga, alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Allah. Ya, yang ketiga orang yang takut kepada Allah. Hari ini sudah banyak orang yang nggak takut, Bu. Buktinya nabrak-nabrak aturan syariat, melanggar-langgar, menghalalkan segala cara. Lupa kalau akan mati, lupa kalau di akhirat ada surga dan neraka, lupa kalau hidup ini nggak lama. Jadi yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, orang yang takut kepada Allah. Walladzina yakhafuna alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Ya. Jadi yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Jadi yang kelima adalah orang yang sabar. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu kan sudah lama jadi orang yang beriman. Aku nak tanya, ada berapa ayat tentang sabar, Ibu? Ada berapa ayat tentang sabar? Banyak itu berapa? Selosir? 2 lusir? 50? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Ada berapa ayat tentang sabar? 18. Bu, yang saya ketahui kalau nggak salah itu ada 104 ayat. Nanti hitung sendiri. Ya. Jadi orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu atau
istri. Biasanya yang gak sabaran ibu-ibu atau ibunya anak-anak. Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ini di masjid ya Bu, jujur aja. Biasanya yang gak sabaran itu ibu-ibu atau suami atau istri. Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, tapi terus saya balik tanya, dulu nemunya di mana? Hah, di pengkolan. Astagfirullah. Hei, astagfirullah. Yang ke-6. Yang ke-6 adalah orang yang mendirikan sholat, waqamus sholat, mendirikan sholat. Ibu, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ibu, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Iya. Jadi sholat yang hendaknya kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam bilang I-nya jadi Islam. Islam bilang S jadi Ilam. Islam bilang L jadi Islam. Nggak Islam lagi. Berarti minimalnya orang Islam itu dia mendirikan sholat. Baik. Kemudian number 7. Orang yang gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Ya, gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Ibu, untuk mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Iya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikitnya ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, mungkin najis tau. Alhamdulillah minta. Yang kedelapan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Itu artinya menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak atau membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak atau membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Contoh, ibu, misalkan aku nak tanya nih, ada orang yang jahat sama ibu, jahat banget. Dia suka memfitnah, nyakitin ibu. Nyebelin banget. Jengkelin banget. Suatu hari teman ibu cerita, Jen, itu yang suka nyakitin kamu, yang suka memfitnah kamu, yang jahat sama kamu, dia lagi sakit loh. Ibu bilangnya gimana? Ibu bilangnya gimana? Hah? Alhamdulillah. Betul Bu. Ada Bu yang bilang gini, enggak Jen, emang sakitnya apa? Enggak sih, biasa aja, cuma batuk-batuk. Ya, batuk-batuk tidak. Oh berarti bukan doaku.
Berarti doanya buruk banget itu. Doanya parah banget itu ya. Nauzubillah nih. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat buruk. Ya. Amin. Siap Ibu ya? Nah, kita sekarang baru masuki penjelasan.